Ya, tes. Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Selamat malam, sorry. Selamat Selamat malam malam, Pak. teman-teman semuanya. Malam, Pak. Eh, Masih baru ada Mas Arya sama Mas Dwi. Kita tunggu sebentar ya, teman-teman. Kayaknya yang lain masih belum gabung. Jadi sambil nunggu teman-teman yang lain gabung, jadi perkuliahan kita selama bulan puasa itu dimulai di jam 8.15. Jadi bukan di jam 7 lagi, jadwal baru. Nanti hanya selama bulan puasa saja. Kemudian nanti sampai di jam 9.30. Jadi waktu kita kurang lebihnya sih sekitar 1 jam lebih ya. Ada pengurangan sedikit sekitar 25 menit gitu ya. Kalau di total mungkin ada sekitar 40 menit yang berkurang. Oke, kita sambil nunggu sebentar lagi deh teman-teman yang belum hadir. Nah, kita kemarin itu ada kepotong 1 hari karena awal puasa ya, kalau nggak salah, atau mungkin nyepi, hari nyepi, jadi kepotong satu pertemuan. Nanti akan dilanjutkan, mungkin di pertemuan ini masuk di pertemuan keempat ya. Kalau kemarin kan kalau tidak salah itu kita udah pertemuan ketiga, hari ini berarti kita masuk ke pertemuan empat. Jadi masih ada satu satu pertemuan yang kita ketinggalan gitu dengan mungkin untuk di mata kuliah. eh itu sih teman-teman, kemudian sama ini paling untuk karena kita udah masuk di pertemuan keempat, kemudian nanti ada beberapa pertemuan lagi kita tuntaskan. Sehabis itu kita akan melakukan ujian atau mungkin UTS. UTS-nya nanti Bapak coba akan share ke teman-teman. Mungkin nanti pas di hari hanya saja, karena soalnya itu juga tidak terlalu sulit sih. Kalau menurut Bapak pribadi nggak terlalu sulit. Mungkin bentuknya sampai sama mungkin program yang harus dibuat. Tapi nanti ada satu kasus saja yang harus diselesaikan. Tapi seharusnya sih nggak terlalu menyulitkan teman-teman sih untuk programnya. Nah, nanti Bapak juga akan kasih juga alternatif bagi teman-teman yang memang terkendala untuk berkaitan dengan aplikasi. Tapi ini hanya hanya bagi teman-teman yang terkendala aplikasi ya. Kalau yang memang bisa dikerjakan lewat aplikasi, Bapak menyarankan untuk mungkin mengerjakan lewat aplikasi. Jadi hanya yang bagi teman-teman yang memang nggak bisa atau mungkin terkendala berkaitan dengan aplikasi. Oke, nah kita langsung mulai jadi ya. Karena udah jam 8:20, waktu kita juga cukup singkat, dan materi kita juga lumayan untuk hari ini. Kita coba lihat dulu, teman-teman nanti boleh lihat ke sini sebentar. Hari ini kita masuk di pertemuan keempat, jadi nanti ada 3 topik yang Bapak mau bahas. Sebenarnya topik ini kita udah pernah bahas sih ya. Ini hanya mengulang saja dari apa yang pernah kita bahas di mata kuliah sebelumnya, tapi penerapannya itu nanti yang kita coba terapkan di bahasa pemrograman C# dan juga ya tadi menggunakan Visual Studio gitu ya, yang basisnya memang em, aplikasi atau mungkin membuat aplikasi yang basisnya visual gitu ya. Aku coba share dulu, dibesarin ya. Oke, ini udah besar. Coba share. Nah, masih belum tampil. Bentar ya. Nah, ini udah tampil. Oke. Oke, teman-teman. Kita masuk di pertemuan keempat. Ya. Jadi pertemuan keempat,
seperti biasa, mungkin Bapak akan teori dulu sebentar. Habis itu nanti kita cobain bareng-bareng. Habis itu nanti teman-teman juga Bapak coba kasih satu kasus, kemudian teman-teman coba selesaikan. Di pertemuan keempat kita bahas tentang kondisi, loop, dan juga try catch. Jadi sebenarnya untuk masing-masing tiga topik ini kita sudah pernah membahasnya gitu ya di perkuliahan lain. Tapi kalau teman-teman mungkin ada yang sedikit lupa, mungkin kita coba ingatkan lagi. Tapi nanti untuk penerapannya seperti apa di bahasa pemrograman C# dan juga di pemrograman yang basisnya visual, nah itu yang memang agak sedikit berbeda. Tapi secara coding ya sama sih ya, nggak jauh berbeda dengan yang kita pelajari mungkin di Java sebelumnya gitu ya. Nah kita coba next, kita bahas dulu untuk yang kondisi ya, mungkin condition. Sebenarnya untuk condition, teman-teman juga bisa perhatikan juga untuk kondisi sendiri. Sebenarnya ada cukup banyak yang bisa teman-teman lihat gitu ya, atau mungkin yang bisa teman-teman pakai. Untuk di kondisi sendiri sebenarnya ya penggunaan yang paling umumnya itu bisa mungkin memakai fungsi dari if. Ya seperti yang kita bahas mungkin di pertemuan atau mungkin di mata kuliah lain gitu ya. Kalau if ini kan nantinya pasti akan mengecek dari sisi kondisinya. Kondisinya itu nilainya itu apa? Misalnya true atau mungkin false. Ya, kalau misalnya true ya dia mungkin akan ngejalani dari perintahnya. Jadi sesimpel mungkin teman-teman bikin satu aplikasi, kemudian dari aplikasi tersebut nanti mungkin ada kondisinya, kemudian di mana nanti kondisinya itu akan berpengaruh sekali ke eh, hasil atau mungkin output yang akan ditampilkan. Jadi kalau memang outputnya ternyata hasilnya itu true, ya dia bakal ngejalanin apa, gitu ya. Nah kalau if itu intinya satu kondisi aja, ya satu kondisi. Nah kemudian selain if, kita coba next lagi. Nah, kalau di if, ini juga sama kita udah pernah bahas juga, hanya mengulang saja. Ada operasi pembanding, teman-teman. Jadi sebenarnya sih untuk penggunaan dari if, ya, if then else, atau mungkin if else, yang pernah kita mungkin belajar bersama gitu ya kemarin, itu sebenarnya identik juga dengan operasi pembanding ini, gitu ya. Atau mungkin operasi logika, aritmatik, itu pasti ada kaitannya dengan penggunaan dari fungsi dari kondisi atau mungkin if. Nah, salah satunya yang kita bisa pakai, ya mungkin teman-teman bisa gunakan memakai operasi pembanding. Kalau pembanding kan kurang lebih kayak kita membandingkan gitu ya, membandingkan dua objek atau mungkin dua kondisi gitu ya, antara kondisi misalnya si variabel A dengan variabel B. Nah, itu kondisinya itu seperti apa? Apakah dia ketika kita memakai operasi pembanding itu apakah dia itu lebih besar, atau mungkin kurang dari, atau mungkin tidak sama dengan, atau mungkin sama dengan. Nah, itu tergantung dari operasi pembanding yang teman-teman pakai. Tapi sebenarnya kalau teman-teman mungkin udah familiar dengan ini, atau mungkin dengan bahasa pemrograman yang memakai kondisi ataupun operasi pembanding, aritmatik, dan mungkin masih banyak lainnya, itu nggak jauh berbeda gitu ya. Jadi hampir sama logikanya. Cuman ya memang yang berbeda hanya bahasa pemrogramannya aja yang dipakai. Mungkin kalau pakai Java, ya penyusunannya pasti bentuknya ngikutin dari Java. Kalau C# ya berarti mungkin ngikutin dari C#. Nah, bentuknya seperti itu ya, teman-teman. Jadi ini kita nggak terlalu bahas terlalu banyak. Yang penting teman-teman udah familiar, sudah paham, ya pasti mungkin untuk penerapannya nggak terlalu susah. Gitu ya. Satu contoh deh ya, kalau untuk yang mungkin masih bingung, kalau operasi pembanding itu intinya dua kondisi yang kita nilai gitu ya. Apakah si A itu sama nggak sih dengan si B? Kalau sama, ya dia mungkin akan lakukan apa? Apakah A itu tidak sama dengan B sih, gitu ya. Kalau misalnya dia memang tidak sama dengan B, ya dia ngelakuin apa, gitu ya. Nah, itu mungkin untuk penggunaan di if. Beda mungkin nanti di if dan else gitu ya. Mungkin ada satu kondisi lagi yang nanti dinilai kalau memang kondisi yang si satunya itu ya apa ya false gitu ya. Jadi dia mungkin lanjutin ke kondisi yang berikutnya. Nah, beda lagi dengan ada lagi ya if else if kemudian ada else gitu ya. Nah, itu pasti berbeda lagi. Nah, ini logika kita juga pernah bahas juga ya mungkin dan atau mungkin or gitu ya.
Nah, itu juga bisa dipakai juga. Nah, ini kalau if else, ya if else itu intinya ada dua kondisi, di mana nanti dia akan ngecek terlebih dahulu untuk kondisi pertama, kemudian dilanjutkan lagi kondisi yang kedua. Jadi patokannya sih memang kalau untuk if else, kalau yang bagi teman-teman yang lupa, eh if else itu akan mengecek kondisi yang awal dulu. Jadi kalau kondisi awalnya itu dia true, ya dia true, ya dia mungkin akan menjalankan mungkin kondisi pertama. Tapi kalau kondisinya itu memang masih false gitu ya, artinya di kondisi pertama itu dia cek, oh ternyata false. Dia lanjutin ke kondisi yang kedua, atau mungkin di else-nya apa. Gitu. Nanti akan dijalankan mungkin kondisi yang kedua. Nah, itu yang masuk mungkin ke dalam bentuk dari if else. Yang penting paham logikanya ya, kalau kita lihat di sini. Nah, ada lagi penggunaan dari if else if gitu ya. Kalau if else if ini termasuk mungkin ada juga beberapa kondisi gitu ya. Beberapa kondisi memang yang nilainya itu berbeda. Kalau dibandingkan dengan if else itu kan kondisinya kalau dia true ya dia jalanin kondisi pertama. Kemudian kalau dia misalnya kondisinya false yang pertama dia bakal langsung menjalani kondisi yang kedua. Sedangkan kalau di if else if ya berarti kondisinya dia akan ngecek dulu nih kondisi pertama gimana nih. Kalau dia true ya dia jalanin nih kondisi pertama. Tapi kalau kondisinya ternyata memang belum true atau mungkin false, dia bakal ngecek lagi di else if yang kondisi yang kedua. Nah, kalau seandainya memang dia itu kondisinya true, ya dijalankan. Gitu. Kalau false, dua-duanya berarti gimana? Ya berarti mungkin nggak ada yang dijalankan gitu ya. Karena kan di sini nggak ada fungsi selanjutnya, kecuali kalau memang memakai if else belakangnya gitu ya. Kalau memang dua kondisinya itu sama-sama nggak ada yang true, ya dia jalanin si else-nya gitu. Nah, tapi kalau untuk memakai if else if, ya berarti dia akan ngecek kondisi masing-masing di if dan juga di else if. Gitu. Logikanya bentuknya seperti ini ya. Kalau kita jabarin sedikit. Nah, ini yang tadi kita bahas nih. Jadi kalau kondisinya kalau di if-nya itu true, else if-nya dia juga true. Nah, else-nya itu digunakan untuk kalau memang dua kondisi di atas itu semuanya itu false. Jadi dia bakal jalanin yang si else-nya gitu. Tapi kalau salah satunya udah ada yang true ya dia akan jalani antara if dan juga else if gitu ya. Nah, ini bentuknya penggunaannya seperti ini. Jadi ya balik lagi ke kondisi dari setiap masing-masing pemrograman yang teman-teman buat gitu ya. Jadi penggunaan dari kondisi ini ya balik lagi ke kasusnya ya, kasus penggunaannya. Nah, selain itu ada juga loop. Ini juga kita pernah bahas. Kalau loop itu kalau dulu banget di pelajaran kita di Java itu Bapak contohkan mungkin kayak roller coaster gitu ya. Roller coaster itu kan tergantung dari kita mau mau atau mungkin si si abangnya itu muterin berapa banyak roller coasternya. Misalnya mungkin satu putaran 2 kali putaran gitu ya. Nah, bakalan dia mungkin lakukan 2 kali putaran. Nah, itu balik lagi ke fungsi yang kita pakai gitu ya. Nah, kalau untuk di perulangan, identik banget dengan for dan juga while. Mungkin kalau teman-teman yang masih bingung atau mungkin masih lupa, mungkin Bapak coba ingetin lagi. Nah, kalau for, while, itu kan mungkin masuk ke dalam fungsi yang ada di perulangan, dan biasanya nanti yang kita mainkan itu tentunya kita akan mengecek dari setiap masing-masing kondisi. Misalnya kondisi variabel i-nya gimana, kemudian kondisi variabel j-nya, misalnya kalau ada variabel j itu seperti apa. Nah, mungkin ada tergantung dari kondisi yang dipakai. Tapi for, sesuai dengan mungkin namanya, ya dia mungkin akan melakukan pengecekan terlebih dahulu di kondisinya. Atau mungkin di inisialnya, kemudian di kondisinya, dan juga kemudian untuk di fungsi untuk perulangannya. Jadi dia bakal ngecek itu dulu sih yang dilakukan. Baru nanti akan ditampilkan apa gitu ya di dalam penggunaan dari for. Nah, ini penggunaan dari for ya, teman-teman. Ini for dan while. While juga sama sih ya, nggak jauh berbeda. Intinya dia juga akan mengecek dari kondisi awalnya, apakah dia berupa true atau false, dan nanti mungkin akan ditampilkan di pernyataan. Ya, nanti dia akan dilakukan mungkin kondisi perulangan itu seperti apa di dalam pernyataannya. Nah, itu nanti bisa dilihat di contohnya nih. Misalnya I sama dengan 5, while I-nya kurang dari 0. Nah, dia akan nampilin di message box-nya apa. Nah, bentuknya seperti ini ya. Teman-teman kalau kita lihat mungkin untuk di penggunaan dari while. Nah, yang
terakhir ada try and catch. Jadi try and catch ini sesuai dengan artinya gitu ya, mencoba dan juga menangkap. Jadi kalau try and catch ini umumnya sih memang dipakai untuk ketika programnya itu mungkin eh, kita coba tampilkan, tapi ternyata mungkin ada errornya gitu ya. Nah, pesan errornya itu yang nanti coba kita tampilkan. Tapi ketika kondisinya itu memang benar-benar error, artinya kondisinya itu memang nggak sesuai gitu ya. Dalam arti mungkin tanda kutip itu nggak sesuai. Ketika kita mungkin udah membuat satu coding, terus kemudian kita coba mungkin kasih kayak semacam validasi, di mana mungkin kalau nanti si user melakukan inputnya itu nggak berupa, misalnya contoh nggak angka gitu ya, maka ya dia akan ditangkap dulu nih apa data yang akan diisikan oleh si user. Kemudian habis itu nanti dia coba untuk mungkin di apa dikasih tahu mungkin salahnya di bagian mana gitu ya. Ya makanya mungkin di sini ada try and catch namanya. Dan di situ nanti teman-teman juga bisa lihat ya dari fungsi bentuk umum dari try and catch di sini pemakai try, kemudian ada pernyataannya, ada catch, ada exception-nya, kemudian baru pernyataannya. Nah, pernyataan-pernyataan ini yang nantinya digunakan untuk coding kita, tergantung dari codingnya apa yang kita buat nanti di masing-masing pernyataan, di baik itu di try atau mungkin di catch. Kemudian nanti bisa dilihat mungkin kalau untuk di catch-nya itu berarti pernyataan yang berkaitan dengan apa pesan apa yang mungkin nanti akan ditampilkan gitu ya. Mungkin kalau terjadi error, ya pesannya apa. Dan nanti di catch-nya mungkin dia akan dijalankan. Nah, itu sih ya, teman-teman yang kita mau coba bahas. Mungkin materi kita nggak terlalu banyak, karena Bapak juga menyesuaikan dengan waktu kita yang cukup singkat. Jadi ini yang kita bahas, jadi mulai dari kondisi, kemudian kita juga belajar mungkin untuk tadi ada operasi pembanding, dan mungkin masih banyak lain ya, mungkin try and catch, ya, termasuk. Nah, itu yang kita coba bahas mungkin di pertemuan keempat untuk teorinya. Kemudian untuk percobaannya, teman-teman nanti boleh buka dulu. Mungkin Bapak coba izin stop share dulu. Bentar, kita coba buat dulu sebentar ya. Sebenarnya sebentar ya. Bapak coba buat baru dulu sebentar. Intinya sih memang kalau untuk di kondisi, kemudian untuk di validasi, kita sebutnya mungkin untuk try and catch itu untuk validasi. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan dengan kasusnya sih ya. Baik lagi mungkin ke kasus yang ada, teman-teman coba sesuaikan. Oke deh, ini udah kebuka. Nah, Bapak izin share screen untuk semua layar ya. Oke, teman-teman. Jadi kasusnya sekarang kita mungkin coba terapkan ke dalam aplikasi. Khususnya mungkin untuk kondisi, loop, atau mungkin perulangan dan juga validasi atau mungkin try and catch. Nah, yang teman-teman coba buat, mungkin nanti sambil dibuka juga aplikasinya, kita cobain juga bareng-bareng. Nah, kita bikin ada satu aplikasi simple aja, buat contoh aja. Nanti ini juga masih bisa dikembangkan oleh teman-teman, nanti mungkin untuk penambahannya, seperti apa nanti boleh disesuaikan. Ini kita perlu apa ya, button. Oke, nah kita coba rapikan sedikit. Kalau nggak terlalu rapi, karena di program visual harus dibikin
agak bagus sedikit ya. Nah, ininya kita bikin jadi ini kayak gini aja. B, kemudian ini kita coba scroll ke bawah, kita kasih name-nya. Nah, ini LBLB, ini LBLA, ini kita kasih A, biar lebih mudah aja. TB, ini kita kasih BTN tampilkan. Nah, ini kita buat button. Nah, kita bikin gini aja. Nah, nanti kalau udah, kasusnya itu adalah kita di sini ada dua eh, text box atau mungkin bentuknya kayak form, ada dua yang harus diinputkan oleh si user. Dan kita coba mungkin nanti masukin angkanya untuk bilangan A dan juga bilangan B. Dan selanjutnya untuk di button untuk menampilkan ya, kita mungkin memakai button di sini. Gitu ya, atau mungkin untuk menampilkannya outputnya itu nanti ketika user udah ngisi, nah akan dieksekusi di dalam button ini. Nah, si simpel ini sih bentuknya, teman-teman nggak terlalu susah-susah banget kita bikin mungkin untuk dua variabel aja atau mungkin dua bilangan aja. Nah, nanti kalau udah, ini kita coba double klik. Nah, di button tampilkan di sini untuk di button, karena fungsinya itu nanti yang akan dieksekusi itu di button, jadi kita bikin untuk fungsinya. Yang pertama, kita coba buat bikin untuk kondisi pertama dulu. Atau mungkin dalam arti kita buat untuk kondisi if, atau mungkin memakai fungsi if. Dengan kasus ya mungkin satu kondisi aja yang kita coba terapin. Nah, untuk penerapannya gimana kalau untuk di bahasa pemrograman C# atau mungkin di pemrograman uh, yang memang basisnya visual, ya teman-teman intinya sih sama ya, nggak jauh beda, cuman mungkin codingannya aja yang nanti teman-teman juga akan terbiasa lama-kelamaan. Nah, ini kita mungkin memakai ada untuk si tadi txt ya namanya. txt.a.text ini kemudian int 6b ini buat nama variabelnya itu boleh apa aja sebenarnya, yang penting ingat ya b.text. Nah, seperti ini. Nah, nanti untuk kondisinya kita bikin seperti ini. Oh, sorry. Kondisinya itu kita bikin misalnya si 6a-nya itu lebih besar dari 6b. Jadi kasusnya itu nanti kalau dia inputkan, teman-teman, dia inputkan datanya untuk di A, ya kalau nilainya dia itu memang lebih besar, ya maka akan ditampilkan message box-nya. Book.show, show itu artinya itu kita mungkin tampilkan, ya, ketika mungkin nanti dieksekusi. Misalnya keterangan itu A lebih besar dari B. Nah, kayak gini. Ini kita save. Kemudian ini bawa coba hide dulu nih, karena ininya ngalangin banget nih zoomnya. Oke deh. Nah, ini kita coba jalankan. Ini kasusnya kalau codingan yang bentuk kayak gini, ini adalah satu kondisi ya, di mana if-nya itu cuma mengecek apakah si A-nya itu lebih besar sama dengan B. Kalau dia betul atau mungkin true, dia bakal nampilin message box-nya, gitu ya. Message box-nya apa yang ditampilin. Nah, itu yang nanti akan keluar output-nya di layar teman-teman. Nah, kita coba tunggu sebentar. Nah, ini udah tampil. Selanjutnya, kita coba lakukan uji coba nih, teman-teman. Misalnya, untuk di kolom A, kita isikan misalnya 5. Di kolom B, kita isikan mungkin uji coba. Sorry, ini kita isikan misalnya 15 deh. Ini 5, gitu ya. Nah, maka A-nya itu lebih besar dengan B. Benar ya? 15, karena A-nya itu 15, B-nya itu 5. Nah, kalau dibalik, misalnya ininya 5, ininya jadi 15.
karena ini cuma satu kondisi, dia nggak akan menampilkan apa-apa. Baik itu pesan error, ataupun ya aplikasinya terhenti gitu ya. Karena memang nggak ada fungsi selanjutnya. Kondisi selanjutnya apa? Kecuali ya tadi, kalau kondisi itu memang lebih besar gitu ya, dibandingkan dengan si B-nya, nilai si A-nya. Nah, nanti dia akan menampilkan message box show-nya itu apa. Si A lebih besar dari B gitu ya. Itu yang kita lihat di sini. Nah, ini untuk kondisi atau mungkin satu kondisi ya, teman-teman menggunakan fungsi dari si if gitu ya. Sebenarnya di if itu juga selain mungkin kita memakai operasi pembanding gitu ya, kita juga mungkin bisa memakai operasi yang lainnya misalnya. Nah, salah satu contoh yang biasa teman-teman pakai juga kan mungkin ada juga kayak dan, or, itu bisa banget dikombinasikan di dalam if. Ini hampir sama dengan di Java ya yang kita bahas. Jadi kalau dikombinasikan sebenarnya sangat sangat cukup mudah. Misalnya kita bikin gini deh. Misalnya 6A lebih besar sama dengan 10 dan 6B ini kita coba bikin yang kayak gini. Lebih besar dari misalnya 10 juga deh. Jadi kalau kita baca nih, kalau kayak gini kondisinya berarti di sini pesan itu agak beda nih. Kita bikin A dan B di atas dari 10. Nah, jadi kondisinya itu kalau dibaca dari codingan yang kita buat di sini, jika kondisinya itu 6A-nya itu lebih dari 10 dan 6B-nya itu lebih dari 10, nah maka message box-nya dia akan menampilkan A dan B itu di atas dari 10. Tapi kalau kondisinya itu dia salah satunya itu ada yang di bawah dari 10, ya berarti nggak tampil apa-apa gitu ya. Kalau kita lihat mungkin dari sisi codingan yang kita buat. Karena kondisi selanjutnya itu, pertama fungsi perintah berikutnya itu nggak ada tuh. Kecuali kalau ada misalnya kayak else if, atau mungkin fungsi else, nah itu dia bisa masukin lagi perintah berikutnya gitu ya. Yang kalau kita lihat di sini. Nah, kita coba jalankan. Ini agak sedikit lama nih. Nah, selanjutnya kita coba isikan nih. Kalau misalnya bilangan A-nya itu 20, kemudian ininya 20 juga deh, gitu ya. Kita tampilkan, nah, maka A dan B-nya itu di atas dari 10 gitu ya, betul ya. 20 ini di atas dari 10. Nah, kalau kita misalnya isikan kayak gini, misalnya 20 sama 5, dia nggak akan tampil sama sekali. Atau kita balik nih, 5 ini 20. Nah, dia nggak akan tampil lagi. Di sini kita jelaskan lagi, kalau di sini ini cuma satu kondisi. Ingat ya, jadi codingannya kita cuma satu kondisi. Jadi cuma hanya ada if saja. Jadi kalau di luar dari si A-nya itu di bawah dari tadi berapa 10, ya otomatis dia nggak akan menjalankan teman-teman. Kecuali kalau memang ada kondisi atau mungkin fungsi kondisi dari if selain if gitu ya, ada else if atau mungkin else yang ditambahkan. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau kita isikan misalnya di sini 55, sama aja sih ya. Ini juga nggak akan tampil kecuali ya memang di atas dari 10 gitu ya. Misalnya di sini 15. Yang tinggal tampilkan ya berarti A dan B di atas dari 10. Nah, codingannya, penerapannya seperti ini. Jadi kita bisa kombinasikan kondisi yang ada di if-nya. Kondisinya itu kayak gimana gitu ya. Nah, ini bisa kita luas atau mungkin kita bisa kombinasikan lagi dengan operator-operator lainnya, misalnya kayak aritmatik dan mungkin masih banyak lainnya yang bisa dikombin sama teman-teman di dalam fungsi if. Nah, selanjutnya gimana kalau kondisinya kita tambahin? Jadi kalau ditambahin berarti gimana nih? Misalnya if kemudian kita tambahkan else gitu ya untuk kondisi yang berikutnya. Sebenarnya kalau untuk nambahin else itu cukup mudah, tinggal tambahin aja di sininya sampai sama dengan di Java yang kita pernah pelajari. Nah, ini udah jadi satu eh, apa fungsi berikutnya gitu ya. Tapi kondisi fungsi dari kondisi berikutnya. Nah, kalau di sini kita coba buat mungkin satu aja deh. Ini Bapak coba hapus ininya. Kemudian untuk ininya kita bikin yang simple banget. Misalnya 6A lebih besar dari 10. Message box-nya berarti kita bikin di sininya jangan kayak gini. Jadi A di atas dari 10 misalnya gini ya. Nah, else-nya berarti message
box dot show, berarti di sini B, oh sorry, B lagi. A di bawah dari 10 gitu ya. Nah, kayak gini. Jadi kan kondisinya cuma satu kondisi, di mana kita mungkin hanya melihat dari si teks TA aja. Jadi teks BB itu kita nggak pakai ya, teman-teman. Kita di sini fokus hanya ke teks TA-nya saja. Di mana if-nya itu, A-nya itu kondisinya itu harus lebih, atau mungkin lebih dari, atau mungkin lebih besar dari 10 gitu ya. Nah, maka dia akan menampilkan show-nya itu A di atas dari 10. Tapi kalau memang kondisinya itu ternyata masih tidak true, ya artinya alias mungkin false gitu ya. Nanti dia akan tampilkan mungkin untuk yang else-nya gitu ya. Jadi kalau kondisinya udah ketahuan dia false, langsung dijalanin aja yang else-nya. Itu kan konsep dari si if else. Beda sama dengan if else if gitu ya. Dia tetap ngecek akan dua-duanya gitu ya. Nah, ini kalau dijalankan, teman-teman ini kita coba lihat. Ini cuma belajar dasar-dasar ya. Teman-teman ini belajar dasar-dasar yang penting logikanya masih dapat nih, teman-teman. Karena nanti di UTS ya nggak jauh beda sih ya. Soal-soal yang pernah kita praktekkan kayak gini nanti akan dikeluarkan juga di UTS. Jadi coba diperhatikan lagi untuk struktur codingannya dan mungkin masih banyak. Nah, pertama kita coba isikan misalnya di sini 20 ya. Kemudian di sininya itu misalnya 5. Nah, A-nya itu di atas dari 10, betul ya. Ini kalau di oke lagi, kita coba lihat mungkin untuk codingannya. Nah, ini benar ya. A-nya itu di atas dari 10 gitu ya. Nah, kalau memang dibikin kondisinya memang terbalik, misalnya. Nah, A-nya itu di bawah dari 10. Oh, ini kita B-nya nggak usah diisi ya. A-nya itu di bawah dari 10. Gitu ya. Ini kan tergantung dari A-nya itu kita mau isikan berapa banyak. Gitu ya. Nanti kita tinggal tinggal tampilkan aja gitu ya. Di A-nya itu apa aja. Nah, ini teman-teman, kalau kita mungkin buat eh, fungsi dari if else ya, teman-teman. Kalau selain if else kan ada juga else if ya. Kalau else if contohnya itu paling kayak gini nih. Kalau else if itu kita kalau cobain terapkan, kita ganti-ganti sedikit. Di sininya ini tetap kita coba tambahkan else if aja. Cuma kalau di else if harus ada kondisinya dulu nih, baru nanti ya pernyataannya apa di sini. Jadi kalau else if itu nggak beda dengan else ya. Kalau else itu kan hanya menampung kalau kondisinya itu memang dia itu udah false, bukan true, ya dia bakal eksekusi langsung si else-nya. Tapi kalau else if, ya dia kan ada atau jika, atau mungkin jika atau gitu ya, bahasa Indonesianya. Nah, berarti nanti kita bikin dulu untuk 6B-nya. Kondisinya kayak gimana? 6B-nya itu misalnya di, atau mungkin lebih besar dari 10, ya message box-nya apa di sini? Misalnya B, di atas, ini di atas dari 10 gitu ya. Nah, kita save dulu. Nah, ini kita coba jalankan. Kita coba lihat. Kita coba lihat lagi codingan yang dibuat. Nah, oke. Ini udah tampil. Selanjutnya kita coba uji coba nih. Kalau untuk yang di if else. If gitu ya, itu seperti apa? Misal, kita coba masukkan misalnya bilangannya itu 20, di sini itu 5 gitu ya. Kita coba lakukan uji coba. Nah, lihat A-nya itu di atas dari 10 gitu ya. A-nya itu di atas dari 10, benar ya? A-nya itu di atas dari 10 gitu ya. Nah, kalau kalau kita mungkin balik gitu ya, misalnya 5, ini 20 gitu ya. Ini yang seharusnya yang tampil itu adalah B itu di atas dari 10. Jadi kita bisa lihat mungkin bilangan apa yang kita masukkan mungkin di A dan juga di B, itu balik lagi ke kondisinya masing-masing. Jadi kalau kondisinya itu kan kita bikin 6A lebih besar dari 10, maka message box-nya apa? Atau mungkin 6B lebih besar dari 10, maka message box-nya apa? Nah, nanti kita tinggal bandingkan nih. Kalau di A-nya itu ternyata dia itu lebih dari 10, ya, dan di B-nya itu ternyata dia nggak lebih dari 10 nih, maka yang ditampilkan ya si dieksekusi yang si A di atas dari 10 gitu ya. Nah, itu logikanya
teman-teman kalau kita terapkan mungkin di contohnya ya, contoh dari apa yang kita buat di sini. Nah, sebenarnya ini masih bisa dikombinasikan lagi sama teman-teman, disesuaikan, gitu ya. Mungkin nanti coba di eh, oprek-oprek dikit gitu ya, kalau kita lihat di sini. Nah, jadi kita bisa menggunakan dari fungsi if else, kemudian if else if, ya. Kemudian kalau ditambahkan fungsi berikutnya, misalnya kalau kita tambahkan else, bisa nggak sih kita tambahkan else gitu ya? Mungkin kalau kita kan udah buat nih, namanya itu lebih dari, atau mungkin lebih besar dari 10, message box-nya berarti A di atas dari 10. Kalau tidak, ya berarti dia akan jalankan si else if-nya. Dia akan ngecekin juga mungkin dari si 6B-nya. 6B-nya apakah lebih dari 10, message box nanti akan ditampilkan di sini. Oh, ini udah besar semua nih. Ditampilkan di sini. Abstraknya. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita tambahkan satu kondisi lagi, bisa juga di bagian sini. Ini kita udah pernah pelajari juga nih. Mungkin kalau yang lupa-lupa nanti coba dilihat-lihat lagi apa materi-materi yang dulu banget yang kita pelajari. Nah, kalau untuk menambahkan else berarti kalau kondisinya di atas itu dari if, else if itu sudah bukan true, melainkan itu false, ya mati dia nanti akan menampilkan si message box-nya. Ini kita close dulu nih. Halangin banget. Message box-nya kita coba tampilkan. Misalnya message box dot show. Nah, ini kita tampilkan misalnya si A dan B tidak di atas dari 10. Nah, seperti ini. Kita save. Nah, kalau sudah, ini tinggal dijalankan. Nah, kalau kita menambahkan else, teman-teman, berarti kalau memang kondisinya antara A dan juga B-nya itu tidak di atas dari 10, maka A dan B-nya itu eh, akan dieksekusi si else-nya. Misal contoh, misal di sini 20, ini 20 gitu ya. Misalnya, ini dijalankan A di atas dari 10 misalnya ya. Kondisinya mungkin seperti ini. Nah, kalau di sininya mungkin diubah jadi 5, ini masih A. Kemudian kalau ini dibikin 5, ininya 6. Ya kan? A dan B tidak di atas dari 10. Lihat deh. A dan B tidak di atas dari 10. Karena 5 gitu ya, 6 itu kan mungkin di bawah atau mungkin apa di bawah dari 10 ya. Jadi nggak di atas dari 10. Jadi makanya ditampilkan pesan itu seperti ini. Jadi kalau dibaca logikanya sama teman-teman di codingan ini yang kita buat, dia tuh pertama kali itu ngecek dulu dari si if-nya, if dari si namanya, apakah dia lebih dari 10 enggak? Kalau ya, ya dia ditampil ini. Kemudian dia ngecek lagi ke kondisi yang kedua, else if yang kedua. Apakah si 6B-nya itu lebih dari 10? Ya, maka dia akan menampilkan B-nya itu di atas dari 10. Kalau kasusnya memang udah di atas dari 10, misalnya 11 dan lain sebagainya. Ya, kalau memang dua-duanya kondisinya itu false, ya dia tampilinnya ini. Tadi kan kita udah praktikin ya 5, 6 gitu ya. Dua-duanya kan nggak sama sekali ada yang di atas dari 10. Ya otomatis message box di bagian else-nya itu akan tampil, teman-teman. Nah, ini penggunaannya seperti ini. Kalau untuk kita membahas tentang kondisi ya. Karena kondisi ini kan sangat-sangat eh, berpengaruh sekali ketika teman-teman mungkin mendapatkan kasus kalau memang kondisinya itu ada beberapa. Kalau memang cuma satu kondisi ya kita sesuaikan dengan fungsi yang kita pakai. Misalnya mungkin memakai fungsi if aja karena satu kondisi doang. Kita balik lagi. Kalau kondisinya itu tergantung dari kasusnya seperti apa. Tapi yang penting kalau udah dapat kasusnya nanti, teman-teman mungkin udah dapat kasusnya nih. Oh ternyata di UTS nanti disuruh bikin program yang berkaitan dengan fungsi if else, else if, else gitu ya. Nah itu nanti teman-teman tinggal terapkan di codingan itu memakai fungsi-fungsi yang pernah kita pelajari. Nah bentuknya seperti ini, teman-teman. Kalau untuk di apa fungsi untuk di kondisi. Nah kalau untuk perulangan konsepnya sama persis juga sih, teman-teman nggak jauh berbeda gitu ya dengan di yang lain atau mungkin di codingan yang lain. Kalau teman-teman mungkin udah bisa
fungsi dari si loop, kita mungkin tahu minimal coding logikanya itu kayak gimana gitu ya. Kalau udah tahu logikanya kayak gimana itu lebih gampang. Nah, ini kita coba hapus si if-nya. Nah, kayak gini. Kemudian kita coba pakai fungsi for gitu ya. Misalnya kita mau lakukan uji coba kalau mau pakai fungsi perulangan itu bisa dilakukan nggak? Atau mungkin ya bahasanya itu adalah loop gitu ya. Nah, misal kita mau cetak nih, misalnya cetak mungkin dari tergantung dari kondisinya ya, nanti akan dicetak dari kita bikin si A-nya itu angka pertama, si B-nya itu angka kedua. Jadi si nanti ketika user buka aplikasinya, dia bisa inputin nih angka pertama itu di txt eh, apa namanya nama gitu ya, atau mungkin txt A, sorry, txt A atau mungkin txt B, dia bisa menginputkan bilangan awal dan juga bilangan akhir. Nah, sebenarnya caranya sama ya, tinggal penjabarannya aja yang teman-teman coba ingat-ingat lagi gitu ya, kalau memang lupa. Misalnya integer i sama dengan 6, kita pakai 6a ya tadi ya, 6a, kemudian i eh, lebih dari sama dengan kita bikin 6b. Ini balik lagi ke codingan yang teman-teman pakai ya. Kalau di sini satu deh. Nah, sebenarnya kayak gini. Kemudian kita tampilkan message box-nya dot show. Ini identik banget kalau untuk di bahasa pemrograman C# itu pakai message box gitu ya. Beda kalau di Java ya pakai print gitu ya. Sistem auto print gitu ya, masih ingat ya. Sistem auto print, nah itu biasanya mungkin identik dengan di Java. Nah, kita bisa pakai seperti ini, kita pakai toString, kemudian kita tutup, kita pakai titik koma. Nah, seperti ini sih, teman-teman, ini kalau kita coba coba jalankan, coba dulu kita jalankan, nanti kita bisa inputin angka awal di 6A, kemudian angka akhirnya di 6B, dan barulah fungsi si for-nya itu nanti bisa berfungsi. Misalnya di sini 5 gitu ya. Nah, nanti dia akan keluar kayak gini. Angka 1, angka 2, 3, 4, dan sampai mungkin ke 5, dan ke 6, berarti dia akan stop. Teman-teman, angka ke 6 berarti dia akan stop di sini. Oke. Nah, gimana kalau di isinya mungkin ada 10, gitu ya, 100, ya berarti dia bakal melakukan looping, ya. Karena kan ini sesuai dengan namanya loop, berarti looping sebanyak ya dari 1 sampai 100. Nah, kalau 1 sampai 100 ya cukup banyak juga tuh ya looping yang dilakukan. Gitu ya. Nah, kalau misalnya bilangan ganjil, misalnya, atau mungkin bilangan genap, nah berarti yang kita lakukan di sini, di bagian sini, teman-teman masih ingat ya, di bagian sini berarti tinggal mengubahnya aja. Mengubah di bagian sini mau dilakukan hanya mungkin yang menampilkan itu hanya bilangan ganjil aja, genap aja, atau hanya diubah di bagian sini. Gitu. Nah, itu simpel banget. Jadi teman-teman tinggal kombinasikan aja sih. Nah, itu kalau mau kita bahas sedikit mungkin untuk mengingat atau mungkin merefresh eh, apa yang pernah kita dapat di dulu gitu ya, di semester lalu. Nah, ini yang sangat-sangat penting untuk di loop ya. Nah, gimana kalau untuk di ini loop yang menggunakan for? Gimana kalau kita terapkan juga di while-nya? Kalau while memang agak sedikit berbeda, ini kita harus hapus nih. Kalau while itu dia bentuknya seperti ini. Strukturnya sama gitu ya, dengan nggak jauh berbeda dengan yang lain. Kita jabarkan dulu integer i sama dengan si 6a. Ini ya. Kemudian while i-nya itu, oh sorry, i-nya itu kita bikin i-nya itu kurang dari sama dengan 6b. Nah, kita bikin kayak gini. Oke. Nah, kemudian baru kita jalankan nih fungsi dari si while-nya. Message box dot show. Nah, kita bikin gini, misalnya angka, angka ke i to string. Nah, kayak gini. Jangan lupa tutupnya ya.
Oke. Nah, misalnya bentuknya gini. Oh, satu lagi kita lupa. I-nya itu sama dengan plus sama dengan, oh sorry, plus sama dengan dia satu. Jadi kita tambahkan satu gitu ya. Nah, jadi kalau bentuknya dari si while itu emang berbeda dengan for. Kita pernah bahas juga mungkin di Java ya. Jadi berbeda dengan di for mungkin di awal, kalau while itu mungkin nanti dicek itu di akhir gitu ya. Biasanya mungkin seperti itu. Dan ini ketika dijalankan dengan mungkin fungsi yang kita buat seperti ini, nanti dia bakalan tetap mungkin ngurutin dari eh, misalnya mungkin dia karena di sini ada plus sama dengan satu, ya berarti nanti akan ditambahkan gitu ya. Akan ditambahkan mungkin jumlahnya itu ya senilai satu untuk loopingnya. Kita coba lihat. Misal di sini satu, di sini 10, angka yang sama, tinggal ditampilkan. Nanti dia akan tampil. Ya kalau kita klik oke oke terus, ya selama mungkin belum 10, ya dia nggak akan stop. Nah, kalau udah 10, dia akan stop. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini untuk codingannya, teman-teman juga bisa lihat. Jadi cuma hanya ya memakai while aja. Kalau while kan strukturnya berbeda dengan for tadi ya, yang kita jelaskan di sebelumnya. Jadi pertama kali itu di pastinya teman-teman diminta untuk menjabarkan mana sinam A dan juga mana sinam B. Dan kondisinya gimana nih? Kita mau bikin ya. Misalnya si integernya itu I sama dengan sinam A, berarti data nanti sinam A-nya itu data pertama. Kemudian Y baru mungkin kondisi yang keduanya gitu ya. Kondisi yang keduanya gimana? Kalau I-nya itu kurang dari 6B, ya maka akan ditampilkan message box-nya apa gitu, di bagian sini. Nah, ini kalau menggunakan dari while ya. Ini masih bisa dikombinasikan lagi dengan codingan-codingan yang teman-teman mungkin sudah terbiasa atau mungkin sudah pernah buat. Itu juga bisa banget dikombinasikan. Jadi kalau lupa-lupa, coba buka-buka materi kita yang lalu ya. Sambil dibuka mungkin materi yang lalu. Nah, gimana kalau untuk di loop kan cuma dua itu ya, for, kemudian ada juga uh, while gitu ya, yang mungkin teman-teman juga pakai. Kemudian kalau kita masuk ke topik kita yang ketiga, misalnya kayak ada tadi try and catch, ya try and catch. Jadi kita mungkin nanti coba kasih kayak semacam validasi, kita menggunakan fungsi try and catch. Dan untuk penggunaannya sendiri, mungkin teman-teman bisa bikin seperti ini. Kita bikin kayak gini. Di sini kita pakai try. Nah, kayak gini. Ini kita masukin aja. Kita masukin sini. Nah, try kayak gini. Ya, the text, text tb, the text, gitu ya. Nah, kemudian baru catch-nya. Catch-nya itu untuk menangkapnya, kita bikin kayak gini. Catch-nya itu misalnya message, ya. Misalnya message above.show. Nah, maka ini misalnya kita tampilkan terjadi error, error nih gitu ya. Nah, bentuknya kayak gini. Nah, kalau kita lihat, eh, kita coba mungkin lakukan nanti uji coba sedikit gitu ya. Uji coba sedikit, kita lakukan uji coba. Kalau mungkin diinputkan mungkin hanya, oh ini mungkin kan kita bikin hanya angka saja ya, hanya angka saja. Nah, itu nanti coba dilihat ya. Misalnya kita mungkin nanti inputin A dan B-nya itu angka aja gitu ya. Kemudian kita lakukan nanti dengan ABC gitu ya. Nah, itu pasti akan error nggak sih gitu ya. Kita cobain. Nah, ini kalau kita coba jalankan, coba lihat dulu. Nah, kita inputin angka dulu nih. Misalnya 77, 88. Nah, ini nggak tampil apa-apa ya, teman-teman. Jadi ini nggak tampil sama sekali apa-apa. Pesannya juga nggak ada pesan karena di sini kan kita nggak valid, nggak melakukan fungsi dari kondisi gitu ya. Hanya mungkin menangkap dan juga menampilkan saja try and catch. Jadi kalau kita inputkan yang berbeda, misalnya di sini kayak gini, ditampilkan. Nanti dia akan pesan pop-up muncul pesan error itu nanti akan dilakukan oleh si sistemnya. Jadi terjadi error nih gitu ya karena memang yang dimasukkan
bukan angka. Sekali lagi yang dimasukkan bukan angka. Ya, nah yang kita pakai kan tadi yang kita mau inputkan hanya eh, bilangan, ya bukan bilangan termasuknya, tapi mungkin bukan kalimat yang diinputkan. Jadi ya terjadi error nih. Kalau kita lihat di sini terjadi error. Gitu ya. Nah, ini ini bisa masih banyak banget nih yang bisa dikembangkan kalau untuk di try and catch gitu ya. Karena kan menggunakan try and catch ini masih bisa di customize lagi sama teman-teman. Misalnya ya mungkin menggunakan fungsi-fungsi yang lain ya. Mungkin yang teman-teman paham juga. Nah, ini kalau ini di oke, kemudian kita coba close lagi. Nah, kita coba kembangkan sedikit nih. Nah, kita bisa customize errornya sih ya. Ya, dengan mungkin mengcustom dari sisi catch-nya. Atau mungkin catch-nya di sini. Jadi si catch-nya ini kita bisa customize ya. Nah, untuk di bagian try-nya ini kan dia mungkin hanya melihat dia melihat mungkin apa saja fungsinya. Jadi ini di sini sebenarnya kita coba eh, kombinasikan sedikit ya, teman-teman. Misalnya integer 6A, 6A, kemudian kita pakai lagi 6B gitu ya, sama dengan 0 gitu ya. Bikin kayak gini. Nah, kemudian if-nya itu kita bikin ini ada satu fungsi kayak gini, teman-teman pakai try parse. Kemudian kita pakai text a.text. Ini kemudian out, kita bikin out, kemudian 6A-nya kita panggil ya, seperti ini. Kemudian baru kita pakai satu fungsi ada throw namanya, ada throw ya. New exception. Nah, seperti ini. Nah, ini kita tampilkan misalnya 6A yang diinputkan tidak valid. Misalnya contoh gini ya. Nah, kita bikin kayak gini. Ya, kemudian kalau sudah, ini kita coba enter lagi. Kemudian if yang kedua, kita bikin sama. Ini untuk si B-nya ya, bagian B-nya. Ini txt.b.text. Kemudian out. Ini 6B. Oke. Nah, ini kemudian throw. Kemudian new exception. Nah, ini keterangannya juga kita bikin sama juga. Jadi 6B yang diinputkan tidak valid gitu ya. Nah, kayak gini. Nah, di catch-nya, kalau tadi kan catch-nya kita nggak pakai exception ya. Ini kita pakaikan exception. Teman-teman exception kita pakai variabelnya x. Nah, ininya kita bikin kayak gini. Kita customize sedikit nih. Ini terjadi error nih gitu ya. Kemudian kita bikin ada spasi sedikit. Nah, X-nya kita panggil di sini menampilkan dari pesan message-nya. Nah, kita coba coba jalankan dulu ya. Nanti mungkin Bapak coba jelaskan kalau memang sudah tidak ada yang error. Kita coba dulu. Coba lihat dulu. Nah, uji coba pertama yang kita coba lakukan, kita angka semua. Misalnya, ya. Angka semua. Nah, kalau angka semua, dia nggak tampil apa-apa ya. Pesan errornya nggak ditampilkan karena kondisinya ya angka ya. Dua-duanya angka. Nah, kemudian kalau kondisi kedua, kita masukin satu kalimat, satu angka, misalnya di sini ya. Kalau ini ditampilkan, nah terjadi error nih, 6A yang diinputkan tidak valid. Betul ya? Terjadi error nih, 6A-nya itu kita inputkan bentuknya itu bukan angka, tapi kalimat gitu ya. Nah, ini terjadi error di bagian 6A-nya. Betul ya? Di bagian A-nya itu error. Nah, hal itu berlaku juga untuk di B. Ini sama sih ya. Nah, terjadi error di 6B. Yang diinputkan tidak valid gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat dari dua hal ini ya, dan juga mungkin tadi kita uji coba untuk di kondisi yang memang dua-duanya itu angka gitu ya. Ternyata mungkin nggak muncul pesan errornya. Nah, ini terjadi error nih di 6B karena tidak valid. Gitu ya. Ini kalau di oke udah selesai. Nah, ini bentuknya kayak gini, teman-teman. Kalau untuk di try and catch, jadi intinya sih eh,
ada penggunaan dari kita. Mungkin kalau Bapak coba jelaskan sedikit di sini. Jadi fungsi dari try and catch itu kan sesuai dengan namanya ya. Dia mungkin nanti menangkap gitu ya, kemudian juga memperbaikinya, atau mungkin dia memberitahunya apa yang salah. Nah, itu mungkin fungsi dari si try and catch. Kemudian kalau di sini, kalau teman-teman lihat, kita memakai penggunaan dari try parse, ya, ada juga throw, ya. Nah, ini fungsi untuk misalnya untuk ya salah satunya mungkin kalau nggak valid, dia nanti akan lempar ke catch-nya, gitu. Jadi si try parse ini nanti fungsinya itu dan juga di si throw-nya itu kurang lebih seperti itu. Jadi kayak semacam dia cek nih kondisinya. Oh, kalau kondisinya memang nggak valid gitu ya, ya mungkin kalau kondisinya memang terjadi error, nggak yang diinputkan juga salah gitu ya, bukan angka tapi kalimat, jadi bakal lempar langsung ke bawah sini. Gitu. Kalau dari bahasa Bapak sih seperti itu ya, lempar gitu ya. Lempar langsung ke catch-nya. Nah, nanti di catch-nya dia nanti tampilin nih message box show-nya apa. Terjadi error nih misalnya. Next message-nya apa di sini? Message-nya yang ditampilin apa? Nah, ini nanti yang dipanggil dari si exception-nya yang ada di sini. Karena kan kita panggil exception kondisinya itu di bagian sini. Cuma kita kasih variabel x gitu ya. Nah, di sini x.message nanti ditampilin nih. Exception yang di sini. Jadi terjadi error nih, 6A yang diinputkan tidak valid. 6B yang diinputkan tidak valid juga. Nah, itu terjadi mungkin di dalam try and catch ya, teman-teman. Ini masih bisa dibikin lagi nih, teman-teman, dibikin atau mungkin dikembangin lagi sama teman-teman. Misalnya mungkin kalau kasusnya mau dibikin, kalau ini kan bentuknya itu dia nggak ada ininya ya, apa namanya, simbolnya ya. Kalau mau dikasih simbol bisa nih, teman-teman. Kalau kasih simbol ini tinggal ditambahkan di dalam sininya. Jadi misalnya, ini gua coba tambahkan kayak gini ya. Error, oke, error, error. Nah, error, misalnya kayak gini. Kita tambahin beberapa fungsi, ada message eh, box, message box, ada nggak ya? Button, message box button, oke, yang ini. Kemudian kita coba geser sedikit. Nah, kemudian kita tambahkan message box. Kita tambahkan message box icon. Ada nggak icon error? Nah, ini kita tambahkan message box icon error. Nah, kayak gini. Ini kayak semacam apa ya? eh, Penambah aja sih ya sebenarnya. Jadi dari fungsi yang ini, nah, di sini kan ada message box icon ya, kayak semacam warning lah ya, pesan warning atau mungkin information itu nanti ditampilkan di sana. Nah, ini kalau kita jalankan, kita coba lihat nih, teman-teman. Kita coba lihat kalau kita inputin kalimat semua gitu ya, kan pastikan si 6A dan juga 6B-nya itu nggak valid gitu ya. Nah, kita bikin kayak gini, dan kalau dibikin seperti ini masih valid seharusnya, ya kan? Nah, kalau kita bikin kayak gini, ya, ini kita coba tampilkan dulu deh. Nah, ini jadi bentuknya itu message dari si box icon tadi, ya. Itu dia nampilin error, pesan error itu berarti bentuk errornya itu didapat dari sini, teman-teman. Sorry. Nah, ini error di sini. Jadi ada message box, oke, ada errornya di sini, ada message box icon error. Nanti dia keluarkan di bagian sini. Nah, ini icon error itu di bagian sini. Nah, ini pesan errornya, karena kan kalau tadi kan nggak ada pesannya di sininya. Kita bisa tambahkan sebenarnya di paling atas. Nah, ini yang kita pakai message box icon namanya. Nah, icon itu kita pilih yang error. Kalau teman-teman lihat tadi kan ada error, ada yang lain ya. Itu juga bisa dipakai juga sih. Tergantung dari kalian mau bikinnya kayak gimana gitu di sini. Nah, ini yang kita bahas nih, teman-teman. Ini kalau udah di oke, ini di oke lagi. Nah, teman-teman bisa lihat, jadi untuk fungsi dari validasi atau mungkin try and catch namanya. Try and catch ini bisa
pakai sama teman-teman tergantung juga dari kondisinya nanti yang teman-teman nanti mau buat. Misalnya mungkin kalau mau pakai try and catch kan pasti kita akan melakukan kayak semacam validasi untuk di tiap masing-masing bagian. Misalnya di A-nya itu kalau kita pakai try and catch ya berarti dia harus mengikuti dari aturan dari try and catch. Dimana ya kalau nanti user nginputin datanya itu nggak sesuai atau mungkin memang nggak sesuai dengan ketentuan, ya maka dia akan terkena dari si try and catch-nya. Jadi ada pesan errornya. Ya kalau mungkin bikin kalau yang teman-teman biasa mungkin bikin website atau mungkin bikin form, ya mungkin yang basisnya mungkin ada aplikasi desktop dan mungkin masih banyak lainnya yang memang membutuhkan dari fungsi validasi gitu ya, artinya mungkin pengecekan terlebih dahulu. Di mana mungkin nanti kalau salah ya dianggap nanti itu eh, benar-benar salah. Misalnya kayak teman-teman login aja gitu ya, login ke email kalian atau mungkin ke satu website yang memang membutuhkan login gitu ya. Nah, itu kan kalau memang datanya nggak sesuai dengan yang ada di database, ya biasanya nanti dia akan kasih keterangannya, emailnya nggak valid, passwordnya nggak sesuai misalnya. Nah, itu kan pasti akan ditampilkan oleh si aplikasinya atau mungkin si websitenya. Nah, itu sebenarnya fungsi dari kayak semacam validasi itu penting juga sih ya. Kalau kita mungkin bicara tentang validasi untuk di aplikasi. Karena kalau di aplikasi memang nggak ada semacam mungkin kayak semacam validasi itu yang cukup rawan untuk aplikasi atau mungkin website itu untuk ditembus gitu ya. Nah, di situ kan nggak sama sekali ada mungkin pesan-pesan validasi yang dilakukan gitu. Nah, ini fungsi dari try and catch ya, teman-teman. Ini yang kita bahas nih ya. Jadi ini sebenarnya masih bisa dikembangkan jauh lagi sama teman-teman nanti pas di percobaannya. Nanti mungkin bisa juga iseng-iseng kalau mungkin nanti ada waktu, teman-teman mungkin ada waktu senggang, cobain juga mungkin untuk penggunaan dari tadi ada kondisi. Kalau kondisi itu kan kadang-kadang kalau kita udah paham di satu bahasa pemrograman, belum tentu mungkin nanti di bahasa pemrograman yang kedua teman-teman itu bisa menerapkannya segampang dengan di bahasa pemrograman sebelumnya gitu ya. Karena pasti butuh penyesuaian lagi sekali lagi. Meskipun logika dari si kondisi misalnya atau mungkin perulangan, percabangan misalnya ya yang kita bahas itu masih sama gitu ya. Cuma ya tadi kalau memang kita terapkannya di aplikasi eh, ataupun mungkin bahasa pemrograman yang berbeda, pasti agak-agak kagok sedikit gitu ya. Dalam arti mungkin agak-agak ya mungkin nggak terlalu se, se, familiar dengan yang aplikasi yang teman-teman pakai sebelumnya. Nah, itu juga butuh penyesuaian. Mungkin karena lompat dari satu bahasa pemrograman, dari satu aplikasi yang lain ke aplikasi lain gitu ya. Nah, itu kan pasti butuh transisi juga, atau mungkin butuh penyesuaian juga ya, teman-teman di sana. Tapi nggak apa-apa sambil belajar, karena kalau untuk fungsi-fungsi yang kita pakai di sini, ini masih bisa di customize lagi sama teman-teman, dikembangkan lagi. Oke, nah ini yang kita bahas, teman-teman, untuk di pertemuan kali ini. Intinya kita bahas tentang kondisi, uh, loop, dan juga try and catch. Nah ini nanti uh, mungkin ada hubungannya juga di pelajaran kita, atau mungkin di pertemuan kita pada kali ini. Ada hubungannya juga nanti di UTS. Nanti kan di UTS itu bentuknya, yang tadi Bapak sudah sampaikan, bentuknya itu kita rencananya mau bikin satu program, tapi programnya seharusnya sih bisa dikerjakan di pas di waktu ujiannya. Kalau menurut Bapak sih seharusnya sih bisa gitu ya, karena programnya juga nggak terlalu sulit banget, nggak terlalu susah-susah banget gitu ya. Jadi seharusnya sih bisa dikelarin satu hari. Karena kan ini programnya nggak terlalu sulit. Kecuali mungkin nanti di UAS gitu ya. Kalau UAS mungkin nanti ada program lagi bentuknya untuk di UAS-nya, nah nanti dibikin agak di atas dari UTS. Tapi kalau di UTS nanti teman-teman juga bisa lihat soalnya sangat-sangat masih sangat-sangat mudah sih ya. Bukan tapi bukan nggak terlalu susah gitu ya. Masih sangat gampang untuk dikerjakan. Gitu. Tapi ada hubungannya juga dengan mungkin memakai fungsi perulangan atau mungkin memakai fungsi percabangan atau kondisi atau mungkin apa memakai operator aritmatik itu juga tergantung dari nanti kasusnya seperti apa. Tapi masih gampang sih, kategori yang masih gampang gitu ya.
Nah, itu teman-teman nanti coba dilihat lagi. Tapi kalau yang memang tidak ada aplikasinya, tadi Bapak udah jelaskan juga di awal, mungkin bagi teman-teman yang baru gabung tadi, di UTS itu kan kita bentuknya program. Kalau memang ada terkendala berkaitan dengan aplikasi, teman-teman nanti boleh memakai satu soal yang Bapak udah buat juga, yaitu bentuknya teori gitu. Tapi ini bagi teman-teman yang memang nggak punya ataupun tidak ada ataupun terkendala berkaitan dengan aplikasi yang kita pakai. Karena kan aplikasi ini cukup berat juga gitu ya. Kalau memang diinstal di komputer yang speknya itu mungkin apa di masih masih di bawah gitu ya. Nah, tapi kalau memang ada terkendala juga di laptop ataupun mungkin di PC itu yang jadi terkendala kan kalau nggak dikerjakan sayang juga gitu ya. Jadi Bapak sengaja nanti bikin ada dua soal nantinya di UTS. Satu untuk yang memang terkendala, satu lagi untuk yang bisa untuk dikerjakan di prakteknya khususnya ya, untuk di proyek prakteknya. Nah itu ya, teman-teman gambaran sedikit nanti untuk lebih jelasnya mungkin hari apa ya, hari minggu depan, ya minggu depan kali ya. Nanti minggu depan mungkin Bapak coba, minggu depan itu kan masih pertemuan ke lima ya, masih pertemuan lima ya, pas deh ya, kalau nggak salah lima, lima atau enam deh. Nanti Bapak coba share langsung, jadi nanti di pertemuan pas ujian kita itu teman-teman tinggal ngumpulin aja. Kita tinggal pengumpulan untuk uh, ininya ya, untuk projectnya. Jadi nggak ada yang telat gitu ya. Kalau sih berharap sih nggak ada yang telat. Jadi satu minggu di pertemuan ke-6 terakhir gitu ya. Mungkin ada pertemuan ke-7. Nanti 6 dan juga 7 ya. Nanti 7 mungkin ada sekitar beberapa minggu itu bisa dikerjakan langsung. Tuh ya. Jadi bentuknya project, teman-teman. Oke, dari bosnya cukup. Sebentar, aku balikin lagi ke Return to Meeting supaya terlihat. Ini ada yang tanya, kalau ada yang tanya boleh. Oh iya, Mas Abi ya. Mas Abi, yo izin berjalan pulang. Oke, Mas, Bapak coba izin stop share. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman, sampai sini? Karena kita jamnya itu terpotong juga, jadinya nggak terlalu panjang jam kita karena bulan puasa juga. Jadi nanti menyesuaikan dari jadwalnya. Oh, Mas Arya tanya apa apakah try and catch ini bisa digunakan di bahasa pemrograman lain? Ya, try and catch ini sebenarnya menyesuaikan sih ya. Karena kan di try and catch ini dia umumnya adanya itu memang di bahasa C umumnya. Misalnya kayak C itu kan ada banyak, ada C Sharp, C++ gitu ya. Nah, itu masih bisa digunakan khususnya untuk di bahasa pemrograman yang basisnya C. Kalau yang umum kan misalnya kayak for, while, if, if else, ya itu kan umum banget tuh yang biasa kita gunakan pemrograman yang ada gitu ya. Misalnya mungkin ada fungsi perulangan, percabangan, itu pasti kaitannya dengan bahasa pemrograman lain pun masih bisa digunakan. Misalnya kayak tadi kita belajar tentang if, kemudian belajar tentang fungsi operator pembanding, itu kan semua bahasa pemrograman pasti ada fungsi itu dan bisa dipakai. Tapi kalau untuk try and catch, sebenarnya bisa digunakan juga untuk di bahasa yang basisnya itu memang C, gitu. Yang basisnya bahasa C, Mas Arya. Oke, ada lagi teman-teman sebelum kita absen nih? Sebelum kita absen. Oke, kita absen dulu deh ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh teman-teman ditanyakan. Nanti soal akan di-share di pertemuan ke-6 atau ke-5 ya. Nanti akan di-share. Pokoknya di satu minggu atau mungkin 2 minggu sebelumnya ya. Kalau di Bapak ada ngajar lagi itu di mata kuliah pemrograman web, teman-teman itu udah di-share dari pertemuan ke-5. Karena proyeknya agak panjang soalnya. Kalau Bapak kan bentuknya project tuh, rencananya mau bikin apa satu website gitu ya. Nanti kan itu juga bisa juga gak buat
portfolio juga. Sebentar, absennya mana ya? Pemrograman visual. Nah, ini. Nah, misalnya teman-teman dapat project juga yang bentuknya itu membuat apa gitu ya. Nah, itu kalau bisa hasilnya itu teman-teman jadikan portfolio. Karena kan nanti berguna banget, nanti teman-teman mungkin melamar pekerjaan, ataupun ya hasil apa aja yang pernah dikerjakan selama kuliah. Nah, itu juga kan bisa juga dijadikan semacam portfolio teman-teman. Ya, iseng-iseng aja. Nanti kan mungkin ada project apa dibikin jadi portfolio teman-teman, itu juga sangat-sangat bagus. Nanti pas lulus kuliah, ya udah ada beberapa portfolio yang pernah dibuat. Itu kita bisa tinggal tunjukin. Oke, nah kita absen dulu teman-teman sebelum kita akhiri, kita absen terlebih dahulu. Ada Mas Abi hadir. Kalau ada yang izin boleh disampaikan ya teman-teman. Kalau ada yang Hadir izin, Pak, Mas Abi berarti tidak hadir ya. hadir Kemudian Pak, ada hadir. Mas Afrizal hadir. Oh, Mas Abi, oh iya Mas Abi perjalanan pulang ya, sorry sorry sorry. Mas Abi tadi lagi perjalanan pulang. Oke, Bapak absen ini. Mas Afrizal hadir, Mas Afrizal. Enggak ya, Mas Afrizal nggak ada ya. Kayaknya cuma ada beberapa doang yang datang ya. Mas Arya hadir ya. Hadir, Pak. Kemudian Mas Dwi Hadir Aji hadir Pak, ya. hadir Pak. Oke, ya cuma ada beberapa doang ya. Mas Abi, Mas Arya, Mas Dwi ya. Cuma kita kedua tiga, satu dua tiga berarti ya. Oh, berarti cuma tiga yang hadir ya. Mas Abi, Mas Arya, Mas Dwi. Satu dua tiga, benar ya. Satu dua tiga. Berarti yang lain ada yang ini enggak teman-teman? Mas Satrio, Mas Iwan, Mas Handoko, Mas Viko kan ikut itu ya. Mas Viko katanya sudah Ada tidak aktif yang kuliah lagi, Pak. izin atau apa? Boleh disampaikan. Kalau memang nggak ada, Bapak Untuk nggak Mas absenkan nih. untuk Mas Viko sudah tidak aktif, Pak. Aman ya? Kuliahnya Berarti sudah ya. saya tanyakan. Ini kayaknya nggak kedengaran nih. Apa Bapak mute ya? Suaranya Mas Ali kayaknya nggak kedengaran. Pak, halo? Oke, oke. Iya, ya. Mas Ali gimana, Mas? Untuk Mas Viko sudah tidak aktif berkuliah lagi, Pak. Oh, Mas Piko. Iya. Oh, ya, thank you. Apa namanya, Dan Mas? Mas Satrio dan Mas Sandoko sedang berjalan pulang, Pak. Saya tadi lihat. Oh, perjalanan pulang ya. Mas Satrio, Dan Mas Andoko ya. Sandoko. Oke, oke. Saya Bapak coba. Sama Mas Iwan sedang berobat ke klinik, Pak. Tadi saya dikirim fotonya. Oke, oke. Sip, sip, sip. Oke, Bapak absen ya. Sip. Mas Iwan berarti. Tadi Mas Iwan hadir nggak tapi ya? Hadir nggak Mas Arya? Bapak soalnya nggak perhatiin sih. Nggak hadir berarti ya? Tetap nggak hadir ya berarti karena ke klinik tadi ya. Oke deh. Oke deh. Sip. Bapak udah absen kan? Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan dulu sebelum diakhirin. Ada ya? Aman ya? Kalau Pak. ya. Sip. Kalau aman, kita akhiri teman-teman karena pertemuan kita itu cukup larut. Ya kalau larut ini biasanya udah ngantuk-ngantuk gitu ya. Karena udah sibuk kerja di awal, kita mungkin di pagi. Jadi kita akhiri teman-teman pertemuan kita di hari ini atau mungkin di malam hari ini. Kemudian nanti kita lanjutkan lagi mungkin di pertemuan kelima ya. Nanti di yang kita akan bahas mungkin lebih banyaknya, eh, mungkin nanti sampai ke database ya yang kita bahas nanti untuk di pemrograman visual. Tapi itu nanti di sehabis UTS itu nanti kita akan bahas mungkin untuk database juga. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir lagi di next pertemuan ya, teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Selamat malam.
Malam, Pak. Terima kasih. Malam, Pak. Malam-malam. Terima kasih banyak, Malam Pak. semuanya. Malam semuanya.